Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto membicarakan terkait hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting di Gyeongju, Korea Selatan pada Jumat 30 Oktober 2025. Prabowo juga menyoroti ancaman serius mulai dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. Berita selanjutnya terkait pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi dugaan kerugian dari proyek WUSH. Ia menilai pernyataan Purbaya justru terkesan melunakkan tanggung jawab pemerintah sebelumnya, khususnya di masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Baginya, WUSH bukan soal manfaat sosialnya, melainkan kerugian akibat perencanaan yang diduga di markup. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan Timnas Malaysia kini menghadapi ancaman hukuman berat dari FIFA. Setelah laporan eksklusif media Argentina mengungkap fakta baru dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain. Kasus ini menyeret nama bek asal Argentina seperti Facundo Garces beserta dua pemain lain, Imanol Machuca dan Rodrigo Holgado, yang sempat membela skuad Harimau Malaya. FIFA telah resmi menjatuhkan sanksi kepada FAM serta 7 pemain yang terbukti menggunakan dokumen palsu dalam proses naturalisasi. Media Argentina membongkar kejanggalan dokumen naturalisasi tersebut. Dalam laporan yang dirilis pada 30 Oktober 2025, mereka mengungkap bukti kuat berupa akta kelahiran asli kakek Facundo Garces. Bernama Carlos Rogelio Fernandez yang tercatat lahir di Santa Fe, Argentina, bukan di Penang, Malaysia seperti klaim yang diajukan FAM ke FIFA. Selain itu, dokumen asli juga menunjukkan bahwa buyut Garces yaitu Don Cipriano Garces dan Sebastiana Justa Fernandez merupakan warga Spanyol yang berprofesi sebagai pedagang. Fakta ini semakin menegaskan tidak adanya garis keturunan Malaysia dalam keluarga sang pemain, sehingga proses naturalisasi dinilai tidak sah. Saat ini 3 pemain berdarah Argentina yakni Garces, Machuca, dan Holgado dijatuhi hukuman larangan bermain di seluruh kompetisi di bawah naungan FIFA selama 12 bulan bersama 4 pemain naturalisasi Malaysia lainnya. FAM disebut telah mengubah data akta kelahiran palsu dalam dokumen yang dikirimkan ke FIFA demi mempercepat proses naturalisasi para pemain keturunan asing. Sementara itu, klub Deportivo Alavés selaku tim yang menaungi Facundo Garces juga telah mengambil tindakan tegas dengan mencoret sang pemain dari daftar skuad musim ini. Garces sendiri baru saja dinaturalisasi Malaysia pada Juni 2025 dan sempat mencatatkan 2 penampilan resmi bersama timnas Malaysia. Hingga kini, FAM tengah menyiapkan proses banding atas keputusan FIFA.
Namun, sejumlah pengamat sepak bola menilai peluang Malaysia untuk lolos dari hukuman sangat kecil. Presiden Prabowo Subianto membicarakan mengenai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi pertama APEC Economics Leader Meeting di Gyeongju, Korea Selatan pada Jumat, 31 Oktober 2025. Prabowo juga menyoroti ancaman serius, mulai dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan. Jika tidak ditangani bersama, Indonesia, kata dia, saat ini tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga tengah berupaya dalam memberantas korupsi dan pebisnis serakah. Dengan pengalaman-pengalaman itu, menurut Prabowo, Indonesia siap berperan sebagai jembatan antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global. Prabowo juga mengajak anggota KTT APEC untuk bekerja sama mengatasi berbagai kejahatan lintas batas. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak. Menurut Prabowo, kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui Program Nasional Pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC 2025 di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju, Korea Selatan. Sebelumnya, ia sudah tiba di Korea Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025. Turut mendampingi Prabowo dalam perjalanan dari Jakarta menuju Korea Selatan, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini masih terus bergulir. Terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ari Syam Indradi menyebut sebanyak 117 saksi telah dimintai keterangan, termasuk 4 korban pelapor dan 11 saksi terlapor dalam tahap penyidikan ini. Tak hanya itu, penyidik juga meminta pendapat dari kalangan akademisi dan pakar. Total sebanyak 25 ahli yang dilibatkan dan dari jumlah tersebut 19 orang telah selesai diperiksa. Ade Ari menekankan bahwa penyidik bekerja hati-hati dan sesuai prosedur. Proses hukum dipastikan berjalan secara objektif dan berdasarkan dengan fakta. Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Serta berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini ditegaskan kembali oleh pihak kepolisian. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan fitnah atas tudingan ijazah palsu. Laporan dilakukan berdasarkan pada pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Setelah gelar perkara, laporan tersebut naik ke tahap penyidikan bersama 3 laporan serupa lainnya. Kendati begitu, sebanyak 2 laporan lainnya telah dicabut. Sementara itu, Barreskrim Polri yang juga menangani kasus serupa telah menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli dan sesuai dengan dokumen pembanding. Jokowi sendiri telah diperiksa di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025 dan ijazah SMA serta S1 miliknya telah disita untuk keperluan forensik. Hingga kini, dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan wali kota Solo itu, belum ada tersangka meski sudah naik ke tahap penyidikan. Akankah kasus tudingan ijazah palsu Jokowi bisa menemui titik terang?
Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat seorang pria yang diduga wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggandeng, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Dalam video tersebut, Hasan Basri terlihat berbicara dengan sejumlah relawan penyedia makanan bergizi atau MBG. Namun, ia tampak tidak mengindahkan penjelasan mereka hingga situasi memanas dan terjadi kericuhan. Beberapa saat kemudian, ketika Kepala SPPG Muhammad Reza tiba di lokasi, Hasan Basri diduga langsung meninju korban hingga korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan korban kepada Bupati Pidijaya, disebutkan bahwa kemarahan Hasan Basri dipicu oleh makanan untuk anak sekolah yang disajikan dalam kondisi dingin. Dalam kejadian itu, ia disebut sempat meremas nasi sambil menegaskan bahwa makanan tersebut tidak layak saji. Sementara itu, para relawan MBG menuturkan bahwa penyajian makanan telah sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu pengolahan dilakukan maksimal 4 hingga 6 jam sebelum kegiatan makan bersama di sekolah agar nasi tidak cepat basi. Menurut keterangan sejumlah relawan, Hasan Basri tidak mendengarkan penjelasan tersebut dan tetap meluapkan emosinya hingga akhirnya terjadi tindakan kekerasan terhadap Kepala SPPG. Seorang anggota Polri bernama Bribda Oscar yang bertugas di Mapores ND kini ditahan dan mendekam di sel tahanan setelah diduga melakukan penganiayaan berat terhadap PP, seorang warga penyandang disabilitas, hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu malam 29 Oktober 2025 saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Bribda Oscar diketahui melakukan penganiayaan di 3 lokasi berbeda, yang bermula ketika menghadiri acara di rumah salah satu kerabat di Jalan Samratulangi, Kelurahan Rewaranggang, Kecamatan ND Timur. Akibat penganiayaan itu, korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Ya, cetak dan elektronik yang ada di wilayah Kabupaten ND yang hadir pada hari ini. Kita sengaja mengumpulkan perkara pada sore hari ini dalam rangka melaksanakan press release kasus yang sedang ditangani, yaitu tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan mati. Kemudian dasarnya pertama LP D 205 10 Romawi 2025 SPKT SNP Kode NTT tanggal 10 Oktober 2025. Kemudian SPCT nomor 392 10 Romawi Res 1.6 2025 Res tanggal 10 Oktober 2025. Kemudian karena ini pelakunya adalah anggota Polri juga, makanya kita juga mengenakan kode etik terhadap yang bersangkutan, yaitu Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan LP 33 dari 10 Romawi 2025 Propam Presiden tanggal 30 Oktober 2025. Kemudian nama tersangka, nama Oscar alias OPA, kemudian tempat tanggal lahir ND 23 Juli 2002,
pangkat Bribda, kemudian jabatan dan Sasamangka Polres ND, kemudian alamat di Jalan Dr. WZ Yohanes Rewaranda Selatan, Kecamatan ND Timur. Kemudian korban Paulus alias PP atau alias Adi, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Sampaturangi, Kecamatan Tinggi Tengah, Kabupaten Tinggi. Kemudian ada saksi-saksi, yang pertama ada Yos, kemudian ada Yus, target, saksi yang empat adalah atas nama Opel, kemudian yang lima atas alias Kanis. Kapolres Endre, AKBP Igedeng Ngurah Joni menyampaikan bahwa pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dan dikenai sanksi kode etik kepolisian atas perbuatannya. Sementara itu, keluarga korban terus menangis meratapi kepergian PP yang dikenal sebagai kepala keluarga yang baik dan ramah terhadap semua orang. Mereka berharap pihak kepolisian dapat menegakkan keadilan dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Pihak kepolisian berencana melakukan otopsi terhadap jenazah korban pada Jumat pagi sebelum dimakamkan pada Sabtu sore. Waktu setelah kejadian langsung dilarikan ke rumah sakit. Iya. Pada saat Bapak ke rumah sakit, itu Bapak lihat bagaimana kondisi korban? Kondisi sudah tidak sadar lagi. Tidak ada luka-luka? Ada. Itu di bagian mana saja? Di bagian lengan, bagian wajahnya, bagian atas kepala, semua banyak di sekitar tubuhnya, banyak luka. Punggung dia. Itu luka-lukanya seperti apa? Apakah luka karena pukulan atau mungkin ada benda tajam atau apa luka-luka? Kelihatan luka yang di tangannya kena benda tajam. Kalau di bagian arah kepala wajah dia mungkin karena benturan benda-benda keras. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi dugaan kerugian dari proyek WUSH. Ia menilai pernyataan Purbaya justru terkesan melunakkan tanggung jawab pemerintah sebelumnya, khususnya di masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Rocky melalui kanal YouTube miliknya pada Kamis 30 Oktober 2025. Menurut Rocky, publik menaruh harapan besar agar Purbaya bisa mengungkap dugaan salah kelola dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing dalam proyek tersebut. Namun, kata dia, justru respons Purbaya dinilai terlalu hati-hati. Rocky menilai jika Purbaya terlalu defensif, publik bisa menilai sikapnya yang tidak tegas dalam mengusut dugaan penyimpangan besar di proyek kereta cepat yang menelan biaya hingga ratusan triliun itu. Baginya, WUSH bukan soal manfaat sosialnya, melainkan kerugian akibat perencanaan yang diduga di markup. Rocky mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat berharap Kementerian Ekonomi dapat berani menelusuri kerugian yang ditimbulkan tanpa khawatir dengan kebijakan rezim sebelumnya. Pada akhirnya Rocky Gerung pun menantang Purbaya yang memiliki julukan koboi itu. Ia menyinggung Purbaya harus konsisten menjadi koboi yang memakai akal sehat. Begitu kehilangan konsistensi, berubah menjadi koboi cengeng. Purbaya sebelumnya menegaskan masalah utang WUSH berada di bawah tanggung jawab Danantara yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia Cina.
Ia juga menegaskan pemerintah akan memperbaiki struktur bisnis agar tidak ada lagi risiko keuangan yang dibebankan ke APBN. Terbaru, Jokowi bersuara menjelaskan soal kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu. Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota. Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan Wush sudah dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat. Beginilah detik-detik seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dibakar massa setelah tertangkap tangan mencuri motor di Jalan Jor-Joran 3, Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang. Pelaku dibakar saat polisi berusaha mengamankannya dari kepungan warga. Akibat kejadian itu, pelaku berinisial M, warga Kutisari, Surabaya, mengalami luka bakar di bagian kaki, punggung, dan dada, serta luka lebam di wajah akibat pukulan warga. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas Polsek Gubeng langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku mengalami luka bakar hingga 40% dan masih belum bisa dimintai keterangan. Sementara itu, menurut keterangan saksi, pelaku mencuri motor milik Mikedian, warga setempat. Saat itu, motor korban yang terparkir di depan rumah diambil pelaku, namun aksinya kepergok oleh korban dan diterakin maling. Meski sempat berusaha kabur, pelaku berhasil ditangkap warga yang geram dengan maraknya aksi curanmor di kawasan Jor-Joran. Warga kemudian mengepung dan menangkap pelaku sebelum akhirnya dibakar. Saya tidur, terus ibu saya ke rumah, bengok-bengok gitu. Nah habis itu saya WA sama saya terus langsung ke sini, udah bonyok semua mau dibakar. Itu motornya itu diparkir di mana? Di rumah di sebelah, rumahnya dibuka mas. Ibu saya nyuci cuma kehalangan kayak apa tembok gitu loh kecil. Nah terus habis itu kakak saya di dalam kedengaran suaranya di starter gitu. Terus bablas, ibu saya DC melet-melet gitu. Habis itu untungnya melayu ke sini ada orang-orang mas. Kalau melayu ke sana, lari ke sana, udah hilang. Kalau sepi kan di sana. Diteriaki maling sama ibu? Iya, sama kakak sama ibu saya. Ketangkep akhirnya? Ketangkep. Berapa orang mas? Apanya mas? Yang nyuri berapa orang? Kayaknya sih 2 orang. 2 orang? Iya, yang satu larinya ke sana. Oh. Ke sana kan sepi masih, larinya ke Jalan Kalita. Nah, kalau di sini untungnya banyak orang yang apa nongkrong gitu. Ketangkep ya? Iya, kira. Masnya namanya siapa mas? Riki. Kalau kakaknya motor? Mika, Dian Mika. Kalau ibunya bro? Sri Yuliani. Sri Yuliani. Saat ini kasus pencurian motor tersebut ditangani oleh Satreskrim Polsek Gubeng. Polisi menduga pelaku berjumlah 2 orang dan 1 diantaranya berhasil melarikan diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.